Mandi yang mengakibatkan tubuhnya menjadi rusak itu makruh. Contohnya apa? Saya pernah ke Mandalwangi, di salah satu bukit ya, itu tidak ada listriknya dan itu ada padepokan. Tapi ini enggak, dibalik, mulai dari ghurubus syams ila tulu'il fajr. Mulai dari maghrib nggak boleh makan minum hubungan suami istri sampai nanti subuh. Pas subuh mereka Allahumma lakasumtu. Lah, hebat juga, saya bilang. Syariatnya saya cari bermacam-macam kitab, saya nggak nemukan. Saya tanya sama dokter, air kalau di atas jam 1 itu sudah air dari embun, bagus dia. Tapi ketika mandi itu yang menyebabkan menjadi dia sakit, maka ada mandi yang diharamkan. Sebab dari yang dimaksud bertemunya dua alat kelamin itu menunjukkan juga kepada al-jima'. Kalau bahasa Arab kalbun itu dengan qalbun itu beda antara kaf dengan qaf. Boleh gak Bapak jima dari dubur, boleh gak? Wajabal guslu, maka wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagtasalna. Ini kata Sayyidah Aisyah, kami dulu melakukan dengan Rasulullah seperti itu, maka kami wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wa bil khusus kepala atau owner dari PT Tubagus Al-Mukarram Bapak Haji Fuadi beserta para direksinya, manajernya, sampai kepada seluruh karyawan yang insya Allah semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam satu majlis, yaitu majlis ilmu dengan niat thalabul ilmi, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita awali kajian kita dalam kitab Kifayatul Akhir fi Halli Ghayatul Ikhtisar, yuk sama-sama kita awali dengan doa. Kalau tadi kita mendoakan almarhum almarhumah, hari ini kita juga mendoakan diri kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan hati dan dada kita, mempermudah segala urusan-urusan kita, melancarkan lisan kita dalam berbicara yang benar itu benar dan yang batil itu batil, dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan agama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Yang hadir ada sekitar 100 orang ada? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan kajian 2 pekan yang lalu, faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Adapun fasal itu menerangkan tentang hal-halnya mandi wajib. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas mandi itu kan ada bermacam-macam. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang haram atau mandi yang makruh. Kalau mandi wajib ada beberapa faktor yang kita hari ini jelaskan. Kalau mandi sunnah, mandi yang disunnahkan oleh Rasulullah dan mendapatkan nilai pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Sedangkan mandi yang makruh, mandi yang dibenci. Di antaranya mandi apa yang makruh itu? Mandi yang mengakibatkan tubuhnya menjadi rusak. Itu makruh. Contohnya apa? Saat kita dalam keadaan sakit, kemudian secara medis kita tidak boleh mandi, kemudian kita paksakan mandi, maka hukum mandi ini menjadi makruh. Dalilnya apa? Di dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Itu mandi makruh. Mandi haram. Mandi apa? Mandi yang diharamkan. Mandi yang memiliki keyakinan bahwasanya dengan mandi itu dia bisa memiliki kemampuan yang di luar dari kemampuan pada umumnya. Contoh, dulu saya pernah di salah satu daerah namanya Mendalawangi, daerah Kulon. Mungkin orang Kulon Pandeglang. Saya pernah ke Mendalawangi, di salah satu bukit ya, itu tidak ada listriknya dan itu ada padepokan. Jadi padepokan itu terkenal dengan salah satu pimpinannya disebutnya Abah, si Fulan misal. Nah, pada saat itu unik. Itu orang yang ada di dalamnya setiap jam 1:30 malam mereka dibangunin. Saya kaget. Dibangunin mereka, suruh mandi 7 rupa sumur. Itu sampai mereka menggigil. Saya heran di situ. Ini syariat seperti apa? Aturannya seperti apa? Saya ikutin 1 hari 1 malam, ternyata hebatnya lagi mereka berpuasa. Kalau kita min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kita kalau puasa nih secara syariat ya, secara aturan agama kan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita harus nahan makan, minum, hubungan suami istri. Tapi ini enggak. Dibalik, mulai dari ghurubus syams ila tulu'il fajr. Mulai dari maghrib enggak boleh makan minum, hubungan suami istri. Sampai nanti subuh. Pas subuh mereka Allahumma lakasumtu. Lah,
Hebat juga, saya bilang. Syariatnya saya cari bermacam-macam kitab, saya nggak nemukan. Nah, akhirnya saya mencoba, mereka punya kaifiyat tata cara mandi, bangun jam 1:30 malam, 7 rupa sumur, dan sumur itu disebut sumur pemandian para wali. Memang luar biasa. Nah, ini yang mungkin harus kita kaji nih. Jangan sampai nanti gara-gara setiap malam dia suruh mandi 7 rupa sumur, akhirnya dia menggigil, kerjanya nggak semangat karena apa? Ngantuk kan otomatis dan lain sebagainya, ini membahayakan. Nah, makanya dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan. Artinya apa? Tubuh kita ini ada hak yang kita harus penuhi. Haknya apa? Istirahat. Mandi juga yang paling bagus di atas jam 1 memang. Ya. Itu jangan sampai di bawah dari jam 1. Terus secara medis, saya tanya sama dokter, air kalau di atas jam 1 itu sudah air dari embun, bagus dia. Tapi ketika mandi itu yang menyebabkan menjadi dia sakit, maka ada mandi yang diharamkan. Mandi apa? Mandi yang menyebabkan dirinya menjadi rusak atau menjadi sakit. Nah, tapi kalau di dalam kitab fikih yang kita bahas ini mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, kalau misalnya mandi yang diharamkan itu tidak dibahas di dalam kajian fikih ini. Nah, kita masuk kepada mandi wajib. Kemarin syarat wajibnya mandi itu karena yang pertama faktornya apa, Pak? Masih ingat gak? Yaitu iltiqaul khitanaini. Kan kita baru satu ya pembahasannya kalau nggak salah satu ya. Baru satu, yaitu bertemunya 2 alat kelamin. Ya, alat kelaminnya otomatis adzakar wal farj, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kitab fikih disebutkan bahwasanya iltiqaul khitanaini wajabal guslu. Apa yang dimaksud iltiqaul khitanaini? Asbabu minha iltiqaul khitanaini wa yu'abbaru anhu aidan bil jima'i. Sebab dari yang dimaksud bertemunya 2 alat kelamin itu menunjukkan juga kepada al-jima', yaitu hubungan suami istri. Jima' itu beda ya dengan jama'. Ya, kalau jama' itu apa? Hah? Kalau kita sholat kita jama' itu apa? Kita gabungkan, itu jama'. Ada jama' takdim, jama' takhir. Istilahnya beda harokat. Jimnya pakai fathah, jama'. Tapi ketika jimnya menggunakan kasroh, yuk sama-sama kita jima'. Berarti apa? Artinya bersetubuh. Makanya jangan salah ucap, Pak ya. Kalau misalnya ayo sama-sama kita berjimaah, berjima gitu, jangan. Jadi kalau jama' itu dengan jamaah, dengan jumu'ah itu beda lagi wazan di dalam tasrifnya. Maka apa yang dimaksud iltiqaul khitana ini disebut juga aidan bil jima'i wa huwa ibaratun an taghyibil hasyafati au qadriha fi ayyi farjin kana sawaun ghaiba fi qubuli imra'atin. Jadi yang dimaksud adalah masuknya hasyafah atau mengira-ngira menempelnya hasyafah fi ayyi farjin, di dalam farj, yaitu muka dari farj. Farj itu apa? Mohon maaf, alat kelamin perempuan itu disebut farjun. Kalau alat kelamin laki-laki disebut zakarun. Ya. Ada teman saya namanya Zikri. Itu beda harokat juga.
zalnya menggunakan kasrah, kafnya sukun, roknya kasrah, zikri. Tapi tiba-tiba ada seorang jamaah kemudian menyebut teman saya, selamat datang kepada, dia bingung ini harokatnya apa nih. Akhirnya selamat datang kepada Ustadz Zakar. Katanya, waduh kaget ya, Ustadz Zakar gitu. Nah makanya itu secara harokat. Ya, kalau menggunakan kasro, zikri itu mengingat artinya. Kalau harokatnya difatahkan, kafnya difatahkan, maka dia maknanya alat kelamin laki-laki, zakarun. Nah, hati-hati juga nih kalau menyebut ya, itu bahasa Arab memang unik. Beda harokat, beda arti. Sama kayak gini. Lihatlah kalbu kita. Tanya kepada kalbu kita. Kalau bahasa Arab kalbun itu dengan qalbun itu beda antara kaf dengan qaf. Kalau qaf qalbun itu artinya apa? Hati. Tanyalah kepada hati nurani kita. Tapi ketika kita berbicara ungkapannya menggunakan kaf. Orang Arab ada hadir di tengah-tengah majelis tersebut, tiba-tiba tanyalah kepada kalbu kita. Kaget ya, ittaqillah. Kaget. Kenapa? Karena kalbun artinya anjing kan gitu. Makanya itu beda makna. Banyak sekali berbagai macam istilah dalam bahasa Arab. Nah, kembali lagi jadi ibaratun antagi bil hasyafa au qadriha fi ayyi farjin kana sawaun ghaiba fi qubul imra'atin, atau juga memasukkan dari depannya alat kelamin perempuan. Kubulu imro'atin itu dari depan, arah depan perempuan, berarti otomatis yang disebut farj. Nah itu. Kemudian bagaimana dengan auduburin atau belakang? Boleh nggak belakang? Boleh nggak? Bapak jima dari dubur, boleh nggak? Nggak boleh Pak, nggak boleh, haram ya. Jangan. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Dalam surah Nisa itu istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka garapilah sawah ladangmu annasyitum sesuka hatimu. Tapi di akhir ayat itu fattaqullah, maka taatlah atau takutlah atau takwalah kalian kepada Allah. Maksudnya ayat itu apa? Jangan engkau menggarapi sawah ladang istrimu. Sawah ladang itu ungkapan ya, istilah saja, tapi hakikatnya adalah alat kelamin yang disebutkan harthul lakum. Makanya Al-Quran itu luar biasa ketika dia berbicara tentang hal-hal yang sensitif di dalam tubuh manusia, khususnya tubuh yang dua itu menggunakan istilah-istilah yang tidak langsung vulgar. Contoh tadi harthul lakum, sawah ladang, enggak langsung farjakum, enggak, tapi harthakum. Nah, ketika annasyitum sesuka hatimu, artinya ada rambu. Yang tidak boleh adalah min duburin, arah belakang. Dubur itu nggak boleh Pak. Hati-hati Bapak yang suka punya hobi dari belakang ya, mohon maaf ini udah langsung aja berhenti. Kenapa? Karena penelitian kedokteran, saya pernah mendengar orang yang konsultasi dengan dokter alat kelamin, ternyata banyak penyakit dari laki-laki yang homoseksual. Karena kenapa homoseksual? Karena dia menggunakan dari dubur itu sekarang tidak ada obatnya. Penyakit apa? Yaitu penyakit keluarnya kotoran dari dubur yang dia tidak bisa ditahan. Jadi saking dia keseringan homo, naudzubillah, kalau homo kan laki sama laki, lewat mana tuh? Lewat tempat kotor kan, dubur itu. Sehingga ketika dia sudah punya penyakit tersebut, kata dokter spesialis kelamin ini, jadi dia habis makan nih,
sampahnya kan melalui usus kebuang. Nah, dia tidak ada, kalau kitanya ada rem yang kalau sakit perut saja baru kita keluar. Kalau ini enggak. Ketika dia makan beberapa jam kemudian dia keluar langsung. Tanpa dia bisa rem. Sehingga dia harus pakai apa? Alat pempes yang untuk menahan kotoran dari duburnya. Na'udzubillah. Ngeri ya. Itu di dunia aja sudah diadab seperti itu. Itu banyak Pak kejadian, khususnya di daerah-daerah Bogor katanya. Hati-hati nih. Yang ketangkep kan waktu itu di mana itu? Villa di Bogor kan, yang banyak beberapa puluh anak muda laki-laki sedang pesta homoseksual. Nauzubillah. Nah, kembali lagi, wal aslu fi dzalika haditsun Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagtasalna. Nah, ini hadis yang kita jelaskan kemarin ya. Masih ingat gak Pak? Apabila bertemunya dua alat kelamin, iltaqal khitanani aw massal khitanul khitana, atau menyentuh, nempel doang nih, alat kelamin satu dengan alat kelamin yang lainnya, wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagtasalna. Ini kata Sayyidah Aisyah, kami dulu melakukan dengan Rasulullah seperti itu, maka kami wajib mandi. Nah, ini syarat mandi yang pertama, yaitu iltiqaul khitanani. Baik, langsung aja supaya cepet ya. Yang kedua yaitu, nah ini yang kedua yang kita akan mulai, inzalul maniyyi, keluarnya sperma. Kenapa bisa keluarnya sperma? Wa minha inzalul maniyyi famata kharajal maniyyu wajabal ghuslu sawa'un kharaja minal mukhrijil mu'tadi aw min suqbatin fi sulbi awil khasiyyati alal madhab. Keluarnya sperma, ya, sperma ini disebabkan yang biasa dilakukan hubungan suami istri atau yang tidak biasa dilakukan. Contohnya apa? Kalau keluar sperma, mulai kalau hubungan suami istri kan itu hal yang biasa kan, masih keluar. Sekarang yang di luar dari kebiasaan adalah mimpi basah. Al-muhtalimu, mimpi basah itu kita tidak inginkan tiba-tiba dalam mimpi keluar. Keluarnya kenapa? Karena faktor jima tadi. Nah, hukum dari mimpi itu dosa nggak? Misalnya, mohon maaf nih, lupa saya, Pak Sofyan. Pak Sofyan bermimpi ketemu, sekarang yang lagi viral siapa? Inara Rusli. Ya. Tapi dalam mimpi ketemunya, tiba-tiba berhubungan dengan Inara Rusli dalam mimpi ya, dalam mimpi. Ya Pak Haji, dalam mimpi nih. Jangan sampai salah. Ini direkam soalnya dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Hukumnya dosa nggak? Mimpi ketemu Inara Rusli. Dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena bi ghairi amdin, kita nggak sengaja. Kan mimpi. Maka hukum dari hubungan kepada lawan jenis di dalam mimpi tidak dosa. Tapi setelah kita bangun, ketika kita bangun, kemudian keluarlah sperma. Itu yang disebut inzalul mani. Keluar sperma. Maka hukum keluar sperma itu adalah asbab, karena hubungan di dalam mimpi muhtalim, wajabal ghuslu, maka wajib kita mandi. Tapi Ustaz, saya kan gak dunia nyata. Iya, tapi statusnya tetap inzalul mani. Itu yang menyebabkan wajib mandi, karena keluarnya sperma. Walaupun tidak betulan hubungan suami istrinya, tidak. Itu dalam mimpi. Namun karena inzalul mani, maka wajib dia mandi. Atau faktor yang kedua, al-ananiyu. Apa itu al-ananiyu?
Onani. Onani itu apa? Yukhrijul mani bil ijbari, mengeluarkan sperma dengan dipaksa. Caranya berbagai macam. Contoh, biyadihi, dengan tangannya. 4 madhab ini, 1 beda, 3 sepakat. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali mengatakan haram onani. Hati-hati nih yang sering onani, hati-hati, berhenti. Sedangkan 1 madhab, yaitu madhab Hanafi, mengatakan itu boleh tapi makruh. Kenapa? Untuk menghindari yang disebut zina. Nah, makanya ada solusinya. Para ulama-ulama fikih mengatakan pada saat seorang istri sedang haidhah, sedang menstruasi, maka boleh mengeluarkan mani suaminya melalui tangannya. Tangannya istrinya, bukan tangan sendiri. Nggak boleh. Kalau suami kemudian sudah tidak tahan, dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri, itu nggak boleh. Disebut al-ananiyu. Tapi kalau dengan tangan istrinya, maka itu mubahun, yaitu hukumnya boleh. Jelas Pak ya? Nah, ini agak sedikit saru, nggak apa-apa ya Pak Haji? Nggak apa-apa ya, karena ini kaitannya kan dengan wajib mandi kan, kayak inzalul mani. Ini yang kedua. Kenapa? Karena inzalul mani di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal aslu fi dzalika qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma'i, rawahu Muslim. Asal dari hukum ya inzalul mani itu wajib mandi karena sabda Rasulullah, sesungguhnya air itu bersumber dari air. Apa yang dimaksud? Yang diriwayatkan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wasawaun kharaja fil yaqdati awin naumi wasawaun kana bi syahwatin aw ghairiha li itlaqil khabari. Yang keluarnya itu baik yang dia dalam posisi bangun dari tidurnya, atau dia keluarnya itu dengan syahwat. Tadi dalam tidur disebut muhtalim, dengan syahwat dunia nyata disebut onani. Maka sumber air yang keluar harus dibersihkan dengan air suci, yaitu wajibul ghuslu. Baik. Kemudian selanjutnya yang wajib mandi. Nah, ini al-mautu. Apa itu al-maut? Karena kematian. Karena kematian. Wa minha al-mautu wa huwa yujibul ghusla. Dan di antara wajibnya mandi itu karena kematian. Bukan yang wajib orang yang memandikan, bukan. Yang wajibnya itu mayitnya yang wajib mandi. Berarti status wajibnya mandi dia, bukan dirinya dia yang mandi. Nggak mungkin mayit atau jenazah itu kemudian dia mandi sendiri, kan nggak mungkin. Pasti orang yang hidup wajib memandikan si mayit. Itu yang disebut hakul muslim alal janazah arba'atun. Haknya seorang muslim yang hidup terhadap mayit atau jenazah itu ada 4. Yang pertama apa? Ghusluhu, mandikan mayit itu. Yang kedua, wakafnuhu, kafani mayit itu. Yang ketiga, wassalatu alaihi, sholatkan mayitnya. Dan yang keempat, wadafnuhu, dan makamkan atau kuburkan mayitnya. Maka mayit yang meninggal dunia yang beragama Islam wajib dimandikan, Pak. Kecuali, nah ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau mayitnya dulu zamannya COVID? Kan banyak yang tidak dimandikan. Dan saya menyaksikan juga ketika tangga saya meninggal di rumah sakit Bekasi. Kemudian itu masa COVID tahun 2000, itu lagi genting-gentingnya 2020 saat itu, 2020. Akhirnya saya coba mendampingi
keluarga almarhumah saat itu ke rumah sakit itu. Apa yang terjadi, Pak? Itu mayit, saya juga kaget karena udah dibungkus. Jadi pas meninggal itu langsung dimasukkan ke dalam plastik dulu, plastik jenazah. Sama ininya, apa namanya, pakaian dan istilahnya selimut. Saya kaget, loh, ini kenapa nggak dimandikan? Karena ini protap dari Kementerian Kesehatan. Kalau dia terkena ini apa namanya tadi apa virus ya COVID, maka kami tidak boleh memandikan. Kami langsung, jadi saya lihat itu ama selimut-selimutnya dimasukin ke kantong plastik jenazah, udah masuk nih, itu kan pakai APD semua tuh petugas-petugas ya, terus dimasukin ke dalam peti. Dari peti itu ada bot di peti itu dikunci botnya. Setelah itu belum cukup, itu diplastikin lagi kayak replik apa istilahnya refli ya, webprint. Itu kayak kita ke bandara itu apa namanya diplastikin lagi. Bukan hanya itu, pas diplastikin lagi, Pak, itu kita tidak boleh menyentuhnya. Saya berpikir, ya Allah, ini kan keadaan darurat. Padahal kewajiban kita seorang muslim yang hidup kan memandikan, mengkafani. Ini kan dua berarti hilang nih. Mandiin, mengkafani. Oh, ternyata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Kalau berkaitan dengan medis berarti kita tanya ke dokter. Oh, kata dokter, ini Ustaz, emang protap kami tidak boleh. Kalau ini dimandikan, airnya kemudian menyebar dan itu menjadikan virus itu menyebar, COVID itu, mafsadanya lebih banyak, lebih luas. Oh iya, akhirnya saya berpikir ngambil kaidah usul fiqh tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Akhirnya ya sudah. Tapi status sholatnya gimana? Saya katakan wajib. Kenapa? Karena sholat itu fardul kifayah, tidak boleh kita tinggalkan. Akhirnya yang COVID itu ketika dimasukin ke ambulan kita sholatkan. Karena sholat jenazah itu tidak ada sujud, tidak ada duduk kan, berdiri doang. Maka kita suruh jamaah yang hadir di situ ambil air wudu. Kita hadapkan dia ke kiblat, kita sholatkan. Bayangkan, Pak, kalau satu orang nggak ada menyolatkan dia, kita satu kampung dosa semua. Satu kampung, bahkan bisa juga satu kecamatan, karena nggak ada yang menyolatkannya. Karena hukum sholat jenazah itu fardul kifayah. Apa sih fardul kifayah? Apa bedanya dengan fardul ain? Kalau fardul ain adalah kewajiban yang melekat dalam individu. Contohnya sholat fardu 5 waktu. Kalau dia nggak sholat, yang dosa dia sendiri. Kalau dia sholat, yang dapat pahala dia sendiri. Tapi beda dengan fardul kifayah, kewajiban yang tertanggung. Sebuah komunitas, masyarakat, jika satu orang pun tidak ada yang menyolatkan jenazah, maka seluruhnya berdosa. Tapi jika ada yang satu orang pun sudah menyolatkannya, maka gugurlah seluruh kewajiban orang yang ada di daerah tersebut. Maka saat itu kita sholatkan, walaupun hanya beberapa orang. Kita dalam keadaan berdiri, tapi udah kita berwudu, kemudian kita sholatkan. Usolli ala hadhil janazati fardul kifayah, arba'at takbirat fardul kifayati lillahi ta'ala. Kita sholatkan. Hanya 4 takbir, setelah selesai baru kita antarkan dia ke liang lahat. Nah, kembali lagi ternyata mandi wajib kepada mayit itu adalah bagian dari wajibal gusli, yaitu faktor menyebabkan mandi itu hukumnya wajib karena al-mautu, kematian. Baik. Nah, ini berkaitan dengan salah satu ya, 3 hal tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Yang tadi 3 itu laki-laki dan perempuan itu akan mengalaminya. Yang tadi iltiqaul khitanani, yang pertama
bertemunya dua alat kelamin, yang kedua apa tadi? Inzalul maniyyi, keluarnya sperma, dan yang ketiga al-mautu. Ketiga ini laki-laki dan perempuan terkena ketiga-tiganya. Selanjutnya, salah satu takhtassu biha an-nisa'u. Tiga yang lainnya itu khusus dialami oleh perempuan. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan dari ketiga ini, silakan, supaya kita enaknya diskusi kayaknya. Kalau ngaji kayak gini kayak di pondok pesantren ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, tadi pertanyaannya itu tadi Pak Ustaz, kalau di kondisi tertentu nggak ada air tadi, kewajiban mandi wajib tadi itu apa bisa diganti dengan tayamum tadi Ustaz? Di kondisi yang tertentu tadi. Terima kasih. Tadi baik yang setelah berhubungan badan keluar air mani ya Ustaz ya. Nah, sama mayit tadi kan gitu. Baik, terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Berkaitan dengan fa'ilam tajidu ma'an, maka jika tidak ditemukan air, maka di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ditegaskan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sa'idan thayyiba, yaitu dengan biturab, dengan debu atau dengan pasir atau tanah. Yang thayyiban itu tanah atau debu atau pasir itu yaitu kondisinya dalam keadaan suci, baik, suci. Baik itu seperti apa sih? Jadi kalau kita mau bertayamum, jangan debu atau tanah atau pasir itu kemudian dijadikan tempat binatang untuk buang hadas. Jangan. Contohnya apa? Kalau kita mau tayamum, kita lihat dulu, ini tembok dikencingin kucing nggak? Kalau sering sering dikencingin kucing, jangan kita ambil debunya, jangan. Tapi kita ambil debu yang mungkin di jendela. Nah, bagaimana halnya dengan hadas besar? Kalau hadas kecil kan gampang, dengan cara tayamum menggantikan wudhu. Bagaimana dengan hadas besar? Kan harus mandi kalau ada air. Kalau nggak ada sama sekali, ini pernah suatu saat sahabat Nabi yang fasa'ala ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi berkaitan dengan apa? Ba'dal jima'i falam yajidu ma'an. Jadi pada saat dia setelah hubungan suami istri tidak menemukan air untuk apa? Untuk mandi junub. Kemudian dia berguling-guling. Ini sahabat Nabi berguling-guling di tanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk berhenti. Kaifiyatut tayammumi bil ghusli, tata cara tayamum untuk menggantikan mandi wajib itu bukan seperti itu. Gimana caranya? Sama seperti tayamum pada umumnya. Bagaimana tayamum pada umumnya? Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ada dua anggota tubuh yang dibasuh, yang diusap dengan so'in dan thayyiban tadi, yaitu pertama wajah, yang kedua tangan. Kedua tangan sampai mirfaq. Itu yang dibasuh atau diusap dengan debu. Tapi bagaimana Ustadz? Alat kelaminnya kan belum bersih nih. Maka alat kelamin yang tadi keluar sperma tadi dibersihkan bil hijarati, dengan batu. Zaman dulu sahabat Nabi itu mereka istinja atau izalatun najasah, hilangkan najis yang dia keluarkan dari alat kelamin itu dengan batu yang ditempelin sebanyak salah samarat. Tapi tempelinnya
Ini misalnya ini batu nih, set, selesai. Jangan di tempat yang sama, di posisi yang lain, tek, tempelkan. 3 ya, posisi yang lain juga tek. Memastikan najis yang nempel di alat kelamin kita itu akan hilang dengan batu. Batunya batu apa? Zaman dulu batunya apa itu? Hijarah, yang disebut hijarah itu apa? Batu apa? Batu yang meresap. Kalau itu najis ya dalam bentuk cairan dia meresap. Tapi jangan digosok-gosok. Yang namanya kulit kalau digosok-gosok kan pasti luka ya. Nah, caranya ditempelkan, dia akan meresap tuh. Kalau benar-benar tidak ada air, maka dalam Al-Quran fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka jika tidak menemukan air, bertayamumlah. Cara orang pada saat sudah jima, sudah mimpi basah, sudah keluar sperma karena beberapa faktor tadi yang disebutkan, dia tidak ada air, maka izalatun najasanya itu dengan bil hijarah, ya, hilangkan najisnya dengan tadi batu, hilangkan, tempelin sampai yakin. Ya kalau zaman kita kalau pakai batu zaman kita kan udah nggak ini ya, udah nggak biasa ya. Kira-kira bisa nggak pakai tisu? Ayo coba, ada yang bisa menjawab pakai tisu bisa nggak? Bisa. Ya. Pastikan tisu yang kita gunakan yang memang benar-benar suci juga. Bukan tisu yang bekas. Jadi ketika, mohon maaf ya, mau dicontohkan ada ini yang ngerekam ya. Ketika ini alat ditempelkan, 1, ambil lagi. 2, pastikan najis yang menempel di alat kelaminnya itu hilang. Setelah itu baru kita tayamum pakai debu yang ada di tempat di mana tidak adanya najis binatang yang menempel di tempat tersebut. Jangan sampai kita ambil debu yang kucing sering kencing. Nih, misal debu di situ, misalnya kan kucing kalau buang air kecil kan biasa ya, asal nempel-nempel ser aja gitu. Nah, kita nggak boleh ngambil di situ karena apa? Sering dikencingin sama kucing misalnya. Berarti ngambilnya yang lebih atas. Aman kan gitu. Nah, itu kalau tayamum. Jadi berkaitan dengan hadas besar. Jelas Pak ya? Pak siapa? Pak Andi ya tadi? Adi. Ya, Pak Adi. Oke. Ada lagi yang lain berkaitan dengan 3 hal ini? Silakan. Ya, monggo. Oh, lanjut ya. Oke. Salah satu takhtassu biha an-nisa'u, dan 3 yang lainnya itu khusus bagi perempuan. Ini perempuan, hanya ada 2 ya wanitanya ya. Tapi kita juga punya istri kan yang hadir di sini. Ada ya istri ya? Ada. Apalagi anak perempuan kita kasih tahu nih. Takhtassu biha an-nisa. Yaitu yang pertama yang khusus 3 sebab mandinya wajib, al-haidhu. Yang pertama menstruasi. Ini jangan sampai nih, mohon maaf, kemudian orang wanita yang sudah balighah setelah menstruasi tidak diajarkan dia suruh mandi wajib. Hati-hati, selamanya dia hadas besar. Kita punya anak perempuan kemudian udah berdarah, dia kaget, nangis. Biasanya anak perempuan itu disangkanya penyakit yang berbahaya, ternyata enggak, dia sudah balighah. Maka ibunya atau bapaknya kasih tahu, nah engkau sudah menstruasi berarti engkau sudah balighah. Maka engkau selama menstruasi jangan engkau sholat, jangan engkau pegang Al-Quran ya. Setelah engkau selesai udah enggak keluar lagi, maka wajib engkau mandi junub dengan niat menghilangkan hadas besar. Itu wajib kita beritahukan kepada anak kita yang perempuan. Bahkan istri kita, terkadang istri, mohon maaf, yang tidak pernah ngaji atau tidak pernah tahu sama sekali tentang masalah wajibul ghusl ini berbahaya. Istri asal mandi aja baru sambil nyanyi lagi.
Andai mana Bang Toib. Itu kalau kamar mandi nih ibu-ibu nih, kamar mandi jangan sambil nyanyi ya, karena itu tempatnya jin. Al-hammam wa baitul khala itu makanu lil jinni wasyayatin. Jadi tempat yang disebut WC atau kamar mandi itu tempatnya jin dan setan di situ. Makanya orang kalau di kamar mandi itu banyak terjadi kecelakaan. Ya di samping dia jorok lah, nggak pernah dibersihin kamar mandinya, lantainya. Di satu sisi memang tempat kesukaannya jin di situ. Nah makanya kalau jin itu ketika menjadi tempat favoritnya ada 3 Pak. Favorit jin. Saya kasih tahu supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu di 3 tempat itu perlu hati-hati. Yang pertama mazbalah, tempat sampah. Maka di rumah jangan sampai malam hari itu sampah berserakan. Artinya tuan rumahnya nggak peduli ada sampah berantakan dalam rumah kita, cuek aja, nanti aja besok gitu. Nanti aja besok, itu bahaya, jangan. Ya. Kenapa? Kalau berbicara nanti aja besok itu nanti berkaitan dengan ya jin itu suka kepada orang yang jorok, tidak mau membersihkan di malam hari, apalagi bekas tulang, ya bekas tulang, kemudian berserakan tuh di dapur, hati-hati. Maka tempat sampah itu masukkan sampah-sampah ke dalam satu tempat, kemudian diikat, disatukan, jangan sampai bertebaran karena jin paling suka. Kemudian yang kedua, makbaroh. Makbaroh itu adalah kuburan, itu jin paling suka. Maka orang yang keyakinannya lemah kepada Allah, mau instan, ya mau instan kaya, biasanya larinya kemana? Kalau enggak ke gunung-gunung yang apa itu Pak Sam yang tahu, gunung apa namanya? Oh Pak, oh Gunung Kawi, ya Gunung Kawi. Oh beliau juga ya, oh ya Gunung Kawi sama gunung ini Kemukus, Kemukus. Nah itu ada paling favorit di kuburan, makanya seringkali orang sampai tiduran. Waktu zamannya togel, itu ada jamaah saya, kemudian dia udah taubat. Dia cerita, Ustaz, waktu zamannya togel itu saya sampai tidur di kuburan untuk mendapatkan nomor yang jitu katanya. Saya kaget. Emang apa? Ternyata setiap dia tidur di kuburan itu ada nomor togel yang keluar. Berarti kan setan, jin itu yang memberitahukan. Ya walaupun yang namanya judi itu saya baru dengar tuh dari Engkoh Denis. Engkoh Denis itu mu'alaf Cina yang udah taubat dan sekarang jadi ustaz. Engkoh Denis itu income-nya per hari itu lebih dari 100 juta. Dia jadi bandarnya bandar judi di Kamboja. Jadi dia pergi nih. Saya baru ketemu seminggu yang lalu di Islamic Center. Saya tanya, kok masih muda, usianya di bawah saya bahkan. Kok waktu ke Kamboja awalnya dia memang pengen instan kaya karena terlilit utang. Diajaklah sama temennya ke Kamboja. Karena dia sarjana ahli IT. Ahli IT. Dia direkrut sebuah perusahaan besar di sana. Ternyata perusahaan bandarnya judi. Akhirnya dia belajar. Dia sampai buat perusahaan sendiri. Perusahaan judi terbesar. Jadi dia ini bandar-bandar nih antar negara. Dia menjadi king of bandarnya. Dan dia bilang perputaran uang sehari bisa 1 miliar. 1 hari bayangkan. Jadi dia benar-benar kaya. Akhirnya suatu saat dia dengar ceramah Agim. Nah ceritanya dia seperti itu. Jadi memang judi itu dahsyat gitu. Ceramah Agim, kemudian dia penasaran bertemu dengan Agim sampai dia masuk dalam Islam, belajar Islam sampai sekarang dia lepaskan semuanya. Itu harta dari hasil judi. Itu dilalahnya hilang begitu aja. Caranya apa? Dia ditipu ratusan miliar sama teman di luar negeri. Kemudian hartanya pokoknya habis aja dia. Ya sakit untuk biaya berobat dan lain sebagainya. Kata dia gini, harta dari jin dimakan jin.
Jadi makanya hati-hati Bapak kalau mohon maaf ya, kita kerja yang enggak benar itu ujung-ujungnya habis. Makanya perusahaan Tubagus ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan cara yang benar sehingga hartanya berkah. Jangan sekali-kali Bapak kemudian ikut-ikutan. Oh, ada ini nih. Bapak nanti malam Jumat Kliwon itu ada pohon keramat. Misalnya Pak Haji Fuadi diajak kayak gitu, jangan Pak. Karena apa? Itu bahaya. Nanti tidak akan berkah. Itu hilang begitu aja. Itu kejadian banyak. Jamaah saya itu dulu kaya, jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Kenapa? Karena harta yang didapatkannya itu tidak berkah. Lebih baik kayak gini nih. Jadi karyawannya alhamdulillah sehat-sehat semua. Karyawannya kemudian dapat rezekinya banyak halal kan gitu. Jangan sedikit halal, banyak halal kan gitu. Syariatnya terpenuhi. Ngajinya ngaji syariat. Gampang Pak, kalau Bapak mau dekat dengan Allah, syariatnya udah bener, yakin Bapak dekat dengan Allah. Itu rumusannya. Bapak syariatnya bener, secara sholatnya bener, puasanya bener, zakatnya bener, yakin Bapak paling dekat dengan Allah. Dan itu udah terbukti, para wali-wali Allah itu bukan orang yang tanpa melalui syariat yang benar. Itu melalui syariat dulu. Imam Ghazali, disebut Imam Ghazali itu syariatnya dia dia sudah lewatin dulu, baru dia mencapai ma'rifah, pengenalan. Makanya disebut ada tahalli, takhalli, tajalli. Kalau udah sampai tingkatan tajalli, dia sudah sifatnya ilahiyah. Itu didapati karena syaratnya kepada Allah sudah benar. Nah, baik, kembali lagi ini jadi ini ya sekedar wawasan yang lain ya selain tadi ya. Takhta subihaan nisa al haidu ya. Kalau yang 3 khusus wanita, yang pertama menstruasi. Ini menstruasi ini wajib ya. Di sini dijelaskan berkaitan dengan menstruasi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Sayyidah Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza aqbalatil haidatu fada'is salata fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa shalli. Rawahu asy-Syaikhani wa fi riwayat al-Bukhari. Ini kita bisa tahu tentang masalah di dalam, mohon maaf, sensitivity. Alhamdulillah untung ada istri Rasulullah yang meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Kebanyakan yang berkaitan dengan masalah junub, hubungan suami istri, rumah tangga itu banyakkan riwayat dari siapa? Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah. Makanya kita bersyukur jangan sampai ada sebagian umat Islam, apalagi kaum Syiah, itu paling benci dengan Sayyidah Aisyah. Kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi itu dijamin sebagai ahlul jannah, calon penghuni surga. Jadi jangan sampai kemudian kita membenci sahabat Nabi yang lain. Jangan. Hanya satu aja. Contoh Sayyidina Ali saja kita agung-agungkan, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian kita caci maki, jangan. Kenapa? Karena semua sahabat, apalagi istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, jangan sekali-kali dicaci, dimaki. Walaupun dulu pernah terjadi perang antara mantu dan mertua, Pak. Ini sejarahnya nih dalam Sirah Nabawiyah. Kenapa itu bisa terjadi? Kelompok Sayyidina Ali berperang dengan pengikutnya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Itu kan berarti antara mantu sama mertua berperang. Kenapa itu terjadi? Karena apa? Diadu domba sehingga berperang. Pernah Sayyidah Aisyah juga disebarkan fitnah. Maka dalam Al-Quran disebut hadithul ifki, berita dusta yang dikembangkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Menuduh Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Padahal sahabat Nabi pada perang Uhud. Dituduh, difitnah oleh Ubay bin Salul. Wah, Aisyah telah berzina. Kalau dulu kan belum ada WhatsApp ya. Belum ada WhatsApp kan.
TikTok belum ada, Instagram belum ada, tapi mereka mulut ke mulut. Akhirnya sempat terdengar oleh Rasul, dan Rasulullah sempat hampir marah, tapi diberitahukan oleh Jibril alaihissalam itu adalah haditsul ifki. Makanya terkenal haditsul ifki, berita dusta. Nah, kembali lagi, Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan berkaitan dengan yang sensitif, di antaranya tentang haidhah. Idza aqbalatil haidhatu, apabila perempuan engkau mengalami menstruasi, fada'i sholata, maka engkau tinggalin sholat. Nggak boleh lagi haid lagi sholat, nggak boleh. Makanya wanita itu luar biasa, makhluk yang Allah ciptakan diberikan dispensasi untuk tidak sholat. Jadi selama seminggu haid, maka selama seminggu ibu-ibu tidak boleh melaksanakan sholat. Hebatnya tuh, itu kan istimewa berarti. Kemudian disabdakan lagi, ketika mengalami haid tidak boleh sholat. Fa idza dhahaba qadruha fagsili, apabila haidnya telah usai, maka mandilah anki wahai Aisyah. Untuk apa? Menghilangkan ad-dam. Dam itu darah haid. Wasolli, dan setelah engkau suci maka sholatlah engkau. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan haidhah yang pertama. Perintah Rasulullah, fagsili, setelah usai darah yang keluar dari menstruasi, fagsili, fa-nya adalah perintah, jawabu syarat, maka mandilah engkau hai Aisyah. Nah, itu. Maka hadirin yang berbahagia, itu yang berkaitan dengan haidhah. Oh, nggak kerasa ya, udah jam 4:30 lewat. Ini apa? Ada pertanyaan nggak? Baik, tadi saya yang terkait dengan apa, hadis atau apa ya, syariatnya terkait dengan merusak tadi. Itu yang pertama, merusak maksudnya kalau misalkan hal yang merusak antara makruh atau haram ya, makruh atau haram ya. Nah, contoh lah misalnya kita ngerokok, kalau kata dokter atau ahlinya itu merusak, apakah itu kategori haram atau makruh gitu. Itu pertama. Yang kedua, terus kemudian yang kedua itu tayamum. Tayamum ini kan kalau saya juga lupa hadisnya. Memang kalau tidak ada air atau tidak ada air cuma dengan alasan tertentu yang tayamum gitu. Boleh ya? Terkait dengan dasarnya atau teksnya hadisnya. Pertanyaan pertama ini debatable. Terjadi ikhtilaf indal fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih berkaitan dengan ngerokok. Kalau saya terus terang, ngerokok itu sesuai siapa yang ngerokoknya. Kalau dia wanita hamil haram. Karena hukum itu al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman. Dalam ilmu usulul fiqh mengatakan hukum syariat itu akan selalu berputar sesuai dengan illatnya, alasannya. Pasti wanita hamil kenapa jadi haram merokok? Karena dia berbahaya. Oke. Bagaimana dengan misalnya Pak Syam? Dia kalau nggak ngerokok, pekerjaan nggak selesai. Bahaya. Komputernya hang. Kemudian PT itu bagus, ini bisa oleng. Kalau nggak menyelesaikan tugas-tugasnya, maka dengan cara merokok konsentrasi. Persoalannya bukan masalah rokok dan tidaknya. Hukum asalnya itu al aslu baqaun makana ala makana. Jadi hukum asal itu berkaitan dengan keterikatan jenis dari rokok itu. Tembakau haram nggak? Nggak. Kemudian apalagi? Di dalam rokok itu apa? Tembakau, cengkeh, haram nggak? Nggak, oke. Ketika hukum asal itu tidak haram, maka itu tidak menjadikan sebuah ketetapan yang qat'i, sabit. Itu masih sifatnya dhanni. Nah, maka saya pribadi tidak berani mengatakan itu haram enggak, atau itu makruh enggak, atau itu sunnah bahkan enggak. Maka lebih aman itu hukumnya mubah.
Mubah itu tinggal dilihat tadi. Kalau wanita hamil ya jadi haram. Kalau misalnya kayak Pak Syam, kalau tidak ngerokok, konsentrasi perusahaan bisa oleng, maka itu bisa menjadi sebuah kebolehan. Yang enggak boleh yang jelas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizum min amali syaiton. Yang jelas khomer itu beda dengan rokok. Kalau mohon maaf kemudian dianalogikan menjadi rokok itu jauh banget gitu loh, hukum kaidah usul fikihnya jauh banget. Maka kalau kita lebih aman, kalau saya secara pribadi mengatakan itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh tergantung siapa yang melakukannya. Kalau itu misalnya orang yang mudorotnya lebih besar, jangan kayak wanita hamil, anak kecil. Ya, tapi kalau tokoh-tokoh, apalagi kiai-kiai yang ahli fikih, saya nggak berani yang di pesantren-pesantren itu kitab kuningnya segini Pak. Bapak ngaramin rokok kepada kiai yang hafal kitab kuning segini, habis kita diceramahin oleh beliau. Nah, jadi itu masih debatable Pak ya. Kalau Bapak misalnya punya prinsip itu haram, bagi pribadi nggak apa-apa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tayamum tadi ya, tayamum. Nah, kalau tayamum itu ilatnya itu adalah qarinahnya karena tidak ada air. Bagaimana kalau sakit? Boleh nggak? Ada dalam hadis. Au ala mardo atau mardo. Marid itu artinya sakit. Maka boleh kita bertayamum. Contoh, kita luka bakar nih. Secara kesehatan tidak boleh menyentuh air. Maka ikuti itu. Jangan sentuh air selama luka bakarnya belum sembuh. Caranya gimana? Tayamum. Karena kita kewajiban sholat nggak bisa kita tinggalkan. Walaupun dalam keadaan sakit payah pun. Ini bapak-bapak nih udah sakitnya kebakar nih, tapi masih hidup Pak. Bapak tetap sholat loh. Jangan sampai ada alasan saya kan kebakar. Allah kok maha tahu kok kondisi hambanya. Iya, Allah maha tahu kondisi hambanya, tapi kita proses ketaatan kita tetap kita lakukan. Dengan cara apa? Ittaqullaha mastata'tum. Taatlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti kemampuan kita kondisi kebakar, ya sudah dengan tayamum. Karena sakit kan, kebakar. Kemudian duduk boleh, tiduran pun juga boleh. Enggak harus apa? Enggak harus normal berdiri. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa muttaji'an. Rawahu Muslim. Makanya kata Rasulullah, salat engkau dalam keadaan berdiri normal. Apabila engkau tidak sanggup karena sakit atau karena faktor udzur syar'i, maka duduklah faqa'idan. Fa illam tastati, maka jika engkau pun tidak sanggup duduk, famuttaji'an. Salatlah engkau dalam keadaan berbaring. Nah itu, jadi istilahnya boleh Pak, selain tidak ada air bertayamum karena faktor sakit boleh. Tapi Ustaz, Ya. tapi kalau misalkan tadi dia sehat, Ya. Kalau sakit kan udah jelas memang, Ya. itu dikecualikan. Kalau dia sehat, tapi satu sisi dia junub, Satu sisi junub. dia akan mandi Ya. pada saat kondisi dingin sekali misalkan. Oh. Terus kemudian dia beralasan kalau saya mandi dengan air dingin kondisinya ya, saya akan sakit. Oh nggak bisa. Kalau kayak gitu gimana tuh? Nah ilatnya nggak masuk itu. Oh gitu. Nggak boleh. Wajib mandi pakai air. Tapi dingin. Ya resiko. Namanya mandi ya dingin. Boleh nggak tadi pakai heater? Silakan, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya istilahnya kondisi tadi ya. Ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi jangan diandai-andaikan. Saya kalau Ustadz kalau misalnya saya mandi pakai air dingin saya bisa sakit. Itu kan andai. Belum terjadi gitu. Kalau yang boleh itu kalau udah terjadi dia sakit meriang nih, bukan merindukan kasih sayang, bukan, meriang beneran gitu, menggigil. Silakan. Kalau pas waktunya sholat dia nggak bisa mandi, maka tadi ada ilatnya. Al hukmu yaduru mal illatu wujudan wa adaman. Ilatnya itu karena sakitnya sudah terjadi, bukan kekhawatiran takut sakit. Itu mustakbal namanya. Mustakbal itu sesuatu yang akan terjadi tapi dia pun belum mengalami sakit itu. Nah itu yang nggak boleh. Enggak, saya juga pernah dengar, Ya. pernah baca kan cerita ya sahabat lah gitu kan. Ya.
namanya Amr bin As nggak salah. Dia lagi memimpin perang. Ya, Memimpin perang berarti pemimpin. ya. Nah itu kondisi tadi. Saya tahu ceritanya gitu. Kondisi dia lagi junub, tapi dia nggak milih nggak mandi karena kondisi udaranya dingin, airnya dingin banget gitu misalnya. Nah, dia ketika perang karena pemimpin, kalau saya mandi kemudian saya sakit, saya nggak bisa memimpin pasukan misalkan gitu. Nah itu setelah ngadu ke Rasulullah, ternyata dibolehkan. Nah itu berlaku hal-hal tertentu gak dengan kondisi tadi riwayat tadi gitu. Berlaku untuk sekarang apa tidak maksud saya gitu. Ini saya cerita sahabat tadi ya. Karena kondisinya perang ya. Lagi perang. Ilatnya perang. Berarti dia ngambil kaidah usul fiqh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau dia tidak tidak memimpin perang dalam kondisi sehat, maka dia akan terjadi kekalahan dalam umat Islam. Jadi mudaratnya lebih besar. Bisa itu bisa terjadi kalau ilatnya tadi dalam kondisi perang. Nah persoalannya kita mengikuti sahabat Nabi yang dalam kondisi perang kan nggak bisa juga. Ya misalnya kita nih pribadi, Ustaz, kalau misalnya saya mandi junub, saya sakit, nanti gimana? Saya cari nafkah istri saya. Gitu. Nah ini beda gitu. Kondisinya ada masalah mursalah. Ya itu lagi-lagi nanti hukum itu akan dilihat dari alasan ilatnya kalau dalam kaidah usul fiqh. Makanya kalau saya melihat kasuistik dalam zaman Rasulullah dan sahabat Nabi itu dilihat mudarat dan manfaatnya. Apakah besar mudaratnya atau kecil manfaatnya, atau sebaliknya manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil. Makanya dilihat dalam kaidah usul fiqh itu namanya akhaffu dararaini. Ambil yang lebih ringan mudaratnya. Kalau memang ada ijtihad para ulama fikih tadi membolehkan, monggo silakan. Kalau ijtihadnya itu karena mudaratnya kalau dia tetap mandi, dia akan tadi selain dirinya orang lain bisa terlantar dan lain sebagainya. Nah, silakan, itu ijtihad nggak apa-apa. Oke, saya kira itu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Saya nanya, kalau di kita ini kan sering banyak pakai buat rapat di masjid atau di musola. Nah yang mana rapat itu adalah kita ngerokok nih Ustadz. Karena di situ ada yang mengatakan haram ngerokok di dalam ruangan masjid. Ada juga yang bilang biasa aja gitu. Nah pertanyaan saya, apakah kita ngerokok di dalam ruangan masjid, bukan di aulanya, itu bagian dari haram atau mubah atau apa? Yang pertama. Yang kedua, kita lagi ngaji nih begini Ustaz. Terus kita kan lagi tanya jawab nih. Karena bagian ngaji, kita sambil ngerokok nih. Karena pala udah ngenyut, ngerokoklah kita gitu kan. Apakah itu bagian dari adab atau apa? Kalau memang itu misalnya, oh ini memang tidak boleh, ya berarti kan haram gitu. Itu aja. Gitu. Baik, di dalam arkanuddin, rukun agama itu kan ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Oke, berbicara tentang akidah itu keyakinan pasti. Berbicara tentang syariah itu aturan hukum. Hitam putih itu syariah. Berbicara tentang akhlak itu etika. Maka bab menurut saya rokok di dalam masjid itu bagian dari etika. Berarti apa? Orang yang tidak beretika gitu. Tapi dosa enggak? Selama tidak ada najis di dalamnya tidak dosa, karena hukum syariat itu harus jelas Pak. Kecuali rokoknya sambil kencing, itu nggak boleh. Atau rokok itu sambil apa lagi? Contohnya bawa homer, kan najis tuh homer itu nggak boleh. Secara syariat kita harus jelas Pak hukum itu. Tapi kalau etika, nah ini yang penting. Memang saya juga termasuk orang nggak setuju kalau di dalam masjid, kalau ini kan bukan masjid ya, bukan. Ini kan aula kan yang dijadikan masjid. Kalau saya juga ngeri-ngeri sedap, etika kan artinya gitu. Nah, kalau memang kaitannya dengan akhlak, itu adalah berkaitan dengan perilaku, kebaikan dan keburukan. Apakah akhlak itu bagian terpenting? Ya.
Karena orang sholat, ini contoh aja sholat. Baina surah wa rukbah. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Pertanyaannya, kalau Pak Syam sholat pakai sarung doang, nggak pakai baju, sah nggak sholatnya? Nggak sah nggak secara syariat? Pakai sarungnya di atas pusar gitu, sah nggak? Sah. Nah, tapi secara etika Pak Syam pakai sarung doang di sini nih, kan di atas pusar. Mimpin imam di sini, Allahu Akbar, nggak pakai baju, sholatnya sah nggak? Tapi apa kata jamaah? Gitu. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan akhlak tadi. Jadi ngerokok yang di dalam tempat itu kaitannya dengan akhlak. Maka berbicara mudorotnya dan manfaatnya, kita lihat kalau dalam kondisi kayak gini lagi ngaji, tiba-tiba ada yang ngerokok, tiba-tiba temennya merasa nggak nyaman, itu berarti mudorotnya lebih besar, Pak. Lebih baik hindari. Saya pribadi walaupun perokok nggak pernah rokok tempat bis, dalam bis nggak pernah. Karena apa? Itu akan mengakibatkan orang lain akan merasa terganggu. Yang kedua, di dalam suatu tempat yang penuh sesak. Ya misalnya lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba wah bos. Orang yang tadinya mau ngaji karena dia nggak nyaman, akhirnya satu persatu keluar. Itu kan berarti mudaratnya lebih besar. Kita hindari. Nah, Ustaz, gimana kalau udah selesai? Nah, kayak Pak Haji Fuadi nemenin saya misalnya, kita ngobrol setelah ngaji, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kan gitu, mubah hukumnya. Nah, jadi dilihat dari apa? Dari ilatnya, alasan hukum itu. Kalau itu nanti perilaku, kalau saya tetap nggak setuju. Kalau ada ngaji kayak gini tiba-tiba ada yang ngerokok bus, saya nggak setuju juga walaupun kita merokok. Kenapa? Nggak etis. Nah seperti itu. Kalau udah di luar pengajian beda ya Pak Samya, itu beda. Apalagi ada kopinya hitam, rokoknya rokok Samsu, itu udah beda itu. Oh gitu ya. Baik, saya kira itu ya. Itu bagian dari etika. Baik, saya kira itu karena jam 5 ya. Kita nggak terasa dari jam 3. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan hari ini. Dan tolong diingatkan Pak Moderator, ini baru sampai haid ya, haidah, baru sampai menstruasi, ada 2 lagi yang perlu ibu-ibu ketahui atau anak-anak putri kita ketahui. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Yuk kita akhiri dengan doa, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridun illa syafaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.